Oke, setelah sebelumnya kita membuat form dan membuat koneksi, selanjutnya kita membuat sebuah tambah data, yaitu proses untuk menambahkan sebuah data dari form yang sudah kita isi ke dalam database. Oke, kita kasih form actionnya ke tambah.php jadi ketika kita mengisi formnya sudah selesai semuanya, maka data itu akan langsung terkirim ke tambah.php seperti itu. Kita includekan koneksi sebagai jembatan antara file tambah.php ke database seperti itu. Karena di sini kita menggunakan konsep OOP, maka kita yang dipanggil adalah koneksi, kemudian strip tutup kode query, kemudian kita insert into tabelnya yang ada di database tutorial, kemudian tabel siswa. Jadi kita insertkan ke tabel siswa dengan set ini ada dua metode untuk menyimpan, yaitu pertama dengan set, yang kedua dengan kita menyatukan atau kita atur sebuah nama sesuai dengan yang ada di mengatur field sesuai dengan yang ada di tabel. Nah, string nama yang ada di atas ini adalah variabel di mana menampung sebuah data, kemudian kita tampung dalam string nama, kemudian insert into siswa set nama string nama. Jadi string underscore post nama itu datanya sudah ada di string nama, jadi kita ambil string nama saja. Dan juga ada caranya langsung dimasukkan pada query, yaitu alamat sama dengan petik single quote string underscore post alamat. Jadi seperti itu. Nomor HP juga demikian. Kita simpan. Kemudian kita di sini buat status apakah berhasil disimpan atau tidak. Nah, barusan status ini adalah variabel di mana akan menyimpan boolean apakah terkirim atau tidak. Kalau misalkan terkirim, maka akan bervalue 1, berisi angka 1. Kalau tidak terkirim, maka akan berisi angka 0. Jika status itu berisi 1, maka dikeluarkan echo berhasil tersimpan. Jika tidak, maka ada kesalahan dalam penyimpanan seperti itu. Nah, di sini sudah selesai semuanya. Kita coba dalam praktek penyimpanan dalam suatu variabel. Kita coba kembali, kita refresh terlebih dahulu. Coba kita isikan dengan nama Ahmad Muzayyin, alamat dan jangkring, kemudian nomor HP, terserah sesuai dengan kemauan kita. Kita simpan, maka berhasil tersimpan. Kita coba lihat di database apakah berhasil. Jadi sudah berhasil disimpan. Kemudian teknik yang kedua yaitu dengan mengatur field sesuai dengan yang ada di tabel. Kita akan praktekkan di sini. Kita matikan dulu, kita copy. Jadi garing 2 ini adalah sebagai komentar. Garing 2 adalah sebagai komentar. Jadi tidak akan kebaca dalam penampilan sebuah data atau tidak akan terbaca ketika dijalankan seperti itu kalau komentar. Kita coba atur yaitu sesuai dengan di tabel, yaitu nama, alamat, dan nomor HP. Di sini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kita main dengan petik, dengan single quote dan double quote. Jadi ketika kita salah dalam itu, maka ya akan terjadi error.
Di sini saya menggunakan tools editor atau editor yang namanya Visual Studio Code, di mana ada plugin yang bisa membantu kita untuk menemukan sebuah error. Nah, jadi kalau misalkan berwarna merah seperti yang ada di pojok kanan atas ini, ternyata ada yang error. Jadi seperti itu. Coba _post ini adalah sebuah alamat. _spot nomor HP. Jadi ternyata merah. Jadi di sini ada kesalahan. Kita coba lihat dari single quote dan double quote-nya. Kita coba lihat. Kita butuh kejelian dalam pengkodean. Nah, ternyata di sini ada yang salah. Kemudian nomor HP dibuang semua tanda petiknya. Nah, ternyata ini masih ada yang merah berhasil tersimpan. Kita coba saja lihat. Kita klik lagi. Coba kita save, kemudian kita jalankan terlebih dahulu. Ada yang error atau tidak? Kita jalankan terlebih dahulu. Oke. Jalankan. Kita coba refresh. Kita namain Muza. Kemudian alamatnya Banyuwangi. Nomor HP-nya terserah. Kemudian kita simpan. Ternyata ada syntax error unexpected berhasil, yaitu tanda kurungnya. Jadi di sini biasanya kesalahan dalam pengenalan single quote dan double quote. Kita coba teliti lagi dari awal single quote-nya. Kemudian coba kita refresh apakah masih bisa. Ternyata masih ada yang merah ternyata. Jadi kita harus klik lagi. Ternyata di sini ada kurang double quote. Jadi penutup dari insert into kurang double quote. Coba kita refresh kemudian continue, berhasil tersimpan. Oke, sekian dari video saya